Terpujilah nama Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan kita diambil dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kau jumpai ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tadi bacaannya cukup menarik dari Injil, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saya rasa ini bukan perumpamaan yang asing, mungkin ada yang sudah dengar, tapi mungkin banyak yang lupa. Jadi kalau dari perumpamaan tadi itu sederhana ya, ada pesta, terus raja yang punya pesta ini ngundang orang, tapi yang diundang gak mau datang. Akhirnya ngundang orang lain lagi, tapi ya betul banyak yang datang. Cuman masalahnya ada sebagian yang tidak berpakaian layak untuk acara tersebut. Kemudian di ayat terakhir, suatu ayat yang mungkin sangat ramah di telinga orang Kristen. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita punya saudara-saudara Kristen dari Protestan Calvinis ya, punya aliran itu predestinasi. Predestinasi itu kepercayaan yang percaya bahwa orang yang masuk surga itu hanya yang dipilih. Jadi kalau kita sudah Kristen pun, tapi kalau nggak dipilih, ya nggak masuk surga, katanya begitu. Terus kalau orang yang sudah dipilih, sekalipun hidupnya rusak, banyak dosa, tetap masuk surga karena sudah dipilih. Nah itu kepercayaan predestinasi seperti itu. Tapi dari kisah perumpamaan yang baru saja kita baca, ide atau pemahaman yang seperti itu saya rasa tidak bisa ya. Karena Tuhan memilih siapa yang masuk ke dalam pesta itu, bukan dipilih dulu baru masuk, tapi mereka masuk dulu ke dalam pesta itu baru dipilih. Jadi boleh jadi kita besok masuk surga, sudah masuk, terus ternyata diikat tangannya,
dibuang ke dalam kegelapan. Waduh, kadung video masuk surga rek. Anda salah. Nah, inilah yang membatalkan ide predestinasi. Sebab dalam hidup kekristenan, ketika kita menerima tawaran keselamatan dari Tuhan Yesus, kita harus menerima itu dengan sungguh-sungguh. Jadi menerima tawaran keselamatan itu bukan hanya, iya Tuhan selamatkan saya, tetapi kita juga harus berusaha, kalau dalam perumpamaan tadi itu sudah diundang, ya berusaha macak lah, pakai pakaian yang layak. Jadi setelah kita menerima tawaran keselamatan dari Tuhan Yesus, dibaptis, ya sebagaimana mungkin kita harus hidup yang layak untuk perjamuan pesta nanti. Karena semua kehidupan kita ini dipersiapkan untuk hari itu kelak. Jangan sampai kita sudah Kristen seperti ini, sudah kadung beribadah setiap Minggu, Senin, bahkan Rebu, Kemis, semua hari kita ikut ibadah, masuk surga, betul masuk. Pas masuk, loh kok kurang pantas, hidupmu selama ini bagaimana? Kok kamu bisa masuk sini? Hamba-hamba tolong diikat ini, orang ini. Loh Tuhan, saya kan sudah masuk surga, ya enggak peduli, ya enggak pantas kok. Selesai guys. Nah karena itu dari perumpamaan ini, kita melihat bahwa keselamatan itu bukan hanya sekedar bagaimana kita dipanggil dalam perjamuan kawin itu, tetapi bagaimana kita menyambut undangan itu. Kalau memang undangan ini sangat berharga bagi kita, kita melihat ini acara yang luar biasa, super duper meriah. Nggak mungkin kita datang ke undangan itu pakai kaos, pakai celana biasa, pakai sendal jepit, nggak mungkin. Saya rasa kalau memang kita menghargai suatu undangan yang bagi kita ini undangan yang sangat spesial, undangan yang tidak bisa semua orang dapat. Kalau kita mendapat undangan yang begitu menyenangkan hati, kita pasti milih pakaian itu yang terbaik. Harus yang terbaik, yang paling rapi, pilih parfum yang paling wangi, berangkat ke acara itu. Demikian juga dalam hidup kekristenan. Ketika kita dibaptis, kita menerima panggilan untuk masuk dalam kerajaan surga, dalam perjamuan kawin anak domba itu. Kalau memang kita merasa undangan ini sangat spesial, undangan ini sesuatu yang spektakuler, yang luar biasa, mulai sekarang pun kita harusnya sudah mulai macak, mendandani diri. Kehidupan kita dibuat layak, bagaimana nanti masuk dalam kerajaan surga itu nggak terus diikat tangannya itu, tapi iya ayo masuk ikut perjamuan. Nah inilah yang dimaksudkan dengan pertobatan. Pertobatan itu sebetulnya sederhana. Kita tahu ada dua murid Yesus yang kurang lebih kelakuannya sama. Satu Yudas menjual Yesus, satu Petrus menyangkal Yesus. Tapi dari kedua murid ini kita bisa melihat akhir yang sangat jauh berbeda. Ketika Yudas berakhir bunuh diri, Petrus justru menjadi rasul yang sangat luar biasa, yang sampai sekarang pun jasa-jasanya masih ada sampai kita bisa terima. Salah satu jasa Petrus yang paling besar adalah Injil Markus. Injil Markus itu Injil karangan Petrus yang nulis Markus. Nah itu salah satu karya Petrus yang sangat luar biasa. Sekalipun dia pernah berkelakuan sama seperti Yudas Iskariot. Tetapi ada pertobatan yang dialami oleh Petrus. Ketika dia melakukan menyangkal itu, dia menyesal hatinya, dan setelah dia menyesal, dia kembali mencari Tuhan, kembali berkumpul bersama perkumpulannya, kembali berkumpul bersama murid-murid. Sementara Yudas, setelah ia menyesal melakukan perbuatannya, dia tidak kembali berkumpul dengan para murid-murid yang lain. Dia menyendiri, mungkin dia banyak merenung, terus suara-suara dalam kepalanya mulai mengulangi, nemen awakmu menjual Yesus, pengkhianat awakmu iki, ndak berguna. Terus dia tambah sedih, wes bunuh diri aja. Nah karena itu diperlukan gereja. Gereja itu fungsinya salah satunya untuk pertobatan kita. Setiap kali kita tahu kita berdosa, kita harus menyesal, saya berdosa. Lalu apa yang kita lakukan? Kembali berkumpul dengan saudara-saudara yang lain, kemudian menjumpai Tuhan. Itulah langkah pertobatan yang paling tepat saya rasa. Tapi kalau kita justru meninggalkan gereja, maka ya tidak akan ada pertobatan itu.
Dan baptisan yang kita terima memang baptisan yang kekal, materai kekal, tidak bisa terhapuskan. Dan mungkin sekalipun kita murtad atau meninggalkan iman kita, mungkin setelah mati kita tetap masuk surga. Tapi ya itu tadi, tangannya diikat, kemudian dibuang dalam kegelapan yang paling gelap. Dalam Alkitab kita menjumpai ada beberapa jenis, beberapa model yang disebut dengan neraka. Ada yang Tuhan Yesus bilang itu api yang menyala-nyala, di mana ulatnya tidak mati. Kemudian ada jenis yang kegelapan yang gelap, kegelapan yang sangat gelap. Keduanya sama-sama tempat penyiksaan. Di dalam kegelapan yang paling gelap itu adalah tempat di mana kita hidup selamanya, tetapi terpisah dari sang terang, terpisah dari Kristus, terpisah dari Allah. Maka di tempat itu yang kita lakukan hanya meratap. Bapak Ibu pernah sakit hati enggak? Pernah sakit hati? Ditinggal pacar mungkin. Atau pernah dipisui morotuwo mungkin. Atau pernah ditipu teman sendiri, atau pernah merasa dihianati oleh pasangan. Sakit hati yang apa ya, sampai di dada itu sunut, sampai nut, sakitnya itu minta ampun gitu. Sampai kalau kita rasakan terus itu air mata itu menetes. Sampai kalau terus kita mendalami sakit hati itu sampai gigi ini gemeteran gitu. Sakitnya hatiku. Nah itu bayangkan kita begitu di tempat yang paling gelap selama-lamanya, amin. Aduh saya kangen Tuhan, tidak bisa ketemu. Sakit hatinya, aduh Tuhan, buat saya dijemput Tuhan, ini gelap di sini. Gemeteran sendiri, tidak tahu apa-apa, tolah-toleh selama-lamanya, amin. Ya mendingan masuk dalam api ya saudara. Dibakar habis sirna selesai. Nah, karena itu keadaan orang percaya yang sudah dipanggil tapi nggak dipilih, itu akan lebih berat keadaannya daripada yang tidak dipanggil sama sekali. Jadi mulai sekarang dang macak wis, didandani hidup ini jadi lebih baik. Ini perumpamaan yang sangat menarik karena menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa nanti kita semua itu masuk surga dulu, masuk dulu dalam perjamuan itu. Tapi nanti baru dipilihnya di situ. Jadi dipilih bukan sekarang, bukan kita dipilih dulu terus nanti masuk, enggak. Nanti kita masuk dulu, baru di dalam dilihat, dinilai kelayakan kita. Nah ini yang agak ngeri-ngeri sedap ya. Tapi ya semoga dengan kemurahan Tuhan ya kita bisa layak lah punya baju yang sip masuk surga ini, tidak diusir ya. Jadi tidak mengalami keterpisahan dengan Bapa. Nah perjamuan Tuhan ini sebetulnya bukan hanya dilakukan ketika besok saat Maranatha, saat hari Tuhan, tetapi juga bisa kita nikmati dalam semasa hidup ini. Mungkin saya akan memberi perumpamaan. Kita bikin acara, acaranya kayak makan-makan, kumpul-kumpul gitulah acaranya. Kita bikin acara, makan-makan, kumpul-kumpul untuk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang gitu ya. Temu kangen lah. Terus di acara itu kita ngundang Pak Presiden Prabowo. Ya kita bikin acara, kita ngundang Presiden. Nggak tahu datang apa enggak kan nggak tahu ya kan. Pokoknya ngundang, kita kirim undangan ke istana. Sama satu lagi ada acara, tapi yang bikin Pak Prabowo Presiden, bikinnya di istana. Acaranya sama, makan-makan, ngobrol-ngobrol, temu kangen. Yang diundang kita. Acara mana yang nilainya lebih tinggi? Yang diundang Presiden. Oh, yang diundang Presiden. Karena kalau kita bikin sendiri terus ngundang Presiden biasa ya, semua ya bisa ngundang ya. Tapi Presiden datang apa enggak kan ya enggak tahu. Kalaupun datang acaranya ya tetap sederhana saja, betul ya. Tapi kalau Pak Presiden yang bikin acara, terus kita diundang, acaranya mesti get. Mesti get di istana ya. Makan-makan, kumpul-kumpul wah enak. Ono asine rokokan lho. Kalau asine rokokan. Jarang ya. Nah, itu sama dengan perjamuan Tuhan. Dalam peribadatan kita di bumi ini ada dua jenis peribadatan. Yang pertama kita yang bikin ibadahnya, kemudian kita undang Tuhan. Kemudian ada satu jenis lagi di mana Tuhan yang mengadakan peribadatan itu, kita yang diundang.
Dan bagaimanapun juga secara nilai peribadatan, tetap yang lebih tinggi itu yang dibikin oleh Tuhan sendiri. Nah kalau hari Senin gini bagaimana? Hari Senin ini kita yang adakan, betul ya? Pak Juan yang punya ide dulu mungkin. Yang ide bikin acara hari Senin. Terus kita semua kumpul, ngapain kumpul? Ngundang Tuhan supaya hadir di sini melawat kita gitu. Tapi ada satu ibadah yang disebut dengan perjamuan kudus. Itu bukan idenya manusia, itu idenya Tuhan Yesus. Yang bikin acara Tuhan Yesus. Saudara-saudari sekalian dengan senantiasa diundang untuk hadir ke acara itu. Itu bukan acara yang dibikin manusia. Itu acara yang dibikin oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kita sebisa mungkin melaksanakan perjamuan kudus itu sesuailah dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kemudian acara yang sudah dibikin Tuhan itu kita utik-utik, kita rubah-rubah, sehingga tidak lagi menjadi tidak mendapat inti dari acara perjamuan kudus itu sendiri. Nah, karena saya berusaha memenuhi peribadatan yang seperti itu, dulu saya bikin perjamuan malam. Karena di Alkitab tulisannya penetapan perjamuan malam gitu. Kalau di gereja kan pagi, kadang ya siang, kadang sore. Nah itu saya pengennya kayak yang di Alkitab, perjamuan malam. Jadi saya bikin malam. Terus saya belajar cari-cari informasi perjamuan malam itu kira-kira jam berapa. Nah menurut tradisi rupanya murid-murid bersama Tuhan Yesus itu kira-kira kumpul duduk bersama itu jam 10-an. Terus mereka ngobrol-ngobrol, terus Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, 11:30 mulai perjamuan itu. Jam 12 ke Taman Getsemani. Nah, terus saya mikir, wah berarti perjamuannya 11:30. Hari apa Tuhan Yesus ditangkap? Kamis malam ya. Kamis malam itu berangkat. Sehingga saya bikin perjamuan itu 11:30 malam hari Kamis. Waktu itu cuman saya, Mbak Oya, Mbak Yi sama Oki. Ya berempat itu tuh. Terus minggu depannya Pak Yuan Boisdi ikut. Terus tambah lama tambah rame. Ketika mulai tambah rame, sudah mulai banyak yang datang. Wah ini seneng, ini acaranya Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak pernah ikut, tidak usah bayangkan perjamuan yang heboh. Ini perjamuan ya cuma duduk, mengucap syukur, perjamuan selesai. Kok ngono tok Mas acaranya? Mosok gak ono alat musik nyanyi gak ono. Ini yang bikin Tuhan, bukan manusia. Kalau ada alat musiknya, ini mulai inisiasi manusia itu masuk ke situ. Enak iki lek dikai pujian. Iki enak iki lek dikai ngono dulu rubah acara itu. Saya tidak mau, saya maunya ini acaranya Tuhan. Sebagaimana Tuhan tetapkan, ya saya buat seperti itu. Mulai rame, mulai banyak yang ikut, mulai ada yang yang mungkin tidak bisa hadir dan lain sebagainya karena terlalu malam. Ya saya mikirnya ya ini acaranya Tuhan, yang menentukan Tuhan bukan saya. Jadi protes ke saya ya sia-sia gitu. Mas bawa perjamuannya dibikin lebih cepat, wong itu sudah cepat kok ya. Apa diganti sore, apa diganti malam minggu gitu Mas, biar minggunya libur. Ya itu protesnya ke Tuhan saja gitu. Ini yang bikin acara bukan saya. Saya ini pelaksana, panitia tok, disuruh tok. Nah kalau tidak bisa ikut kemis, bisa di gereja kita masing-masing juga ada. Intinya ada peribadatan yang diadakan oleh Tuhan sendiri. Itu buat kita latihan, nanti saat perjamuan anak domba itu sudah terlatih lah untuk menghargai undangan Tuhan. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 9 itu dikatakan, berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan anak domba. Terus ditambahi bahwanya ini adalah perkataan benar dari Allah. Itu perkataan betul dari Allah. Berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan Yesus juga bersabda, yang berbahagialah ialah yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ketika kita diundang dalam perjamuan itu, kita disebut berbahagia bukan karena kita datang ke perjamuan itu, tetapi karena kita mendengar firman bahwa inilah tubuhku, inilah darahku, kemudian kita percaya dan menerima tubuh darah Tuhan. Itu orang-orang yang berbahagia yang seperti itu. Nah, inilah yang menjadi
inti dari pesan yang ingin disampaikan malam hari ini. Yang pertama itu tadi, kita Kristen pasti masuk surga, pasti. Tapi disuruh keluar lagi apa enggak tahu saya itu ya. Kalau disuruh keluar lagi nggih pun wis dada. Nggak ada abot-abotan, loh Tuhan jangan iku ben agape bareng aku ya. Ya nggak bisa, tetap suruh keluar. Saya paling mek dada tok. Nggih, pun. Hati-hati. Kita harus mempersiapkan diri. Latihannya bagaimana? Latihannya dengan menghadiri perjamuan anak domba yang ada di bumi ini, perjamuan kudus Tuhan. Latihan, bro. Kalau kita merasa perjamuan tok, suwi malah ibadahnya tambah suwi kalau anak perjamuan ini. Ya itu, selamat menikmati besok ya. Tapi kalau kita setia memenuhi panggilan ini, maka nanti yang dipanggil banyak, bro. Kita semua dipanggil, tapi yang dipilih tidak tahu besok bagaimana. Tapi katanya sih sedikit katanya ya. Kebetulan yang ngomong itu Tuhan Yesus sendiri sedikit. Jadi bukan katanya lagi ya, memang sedikit. Sedikit itu berapa tuh? Tidak tahu, sedikit pokoknya. Ya semoga-moga kita terhitung di antara yang sedikit itu. Amin. Ya semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Saya berikan waktu untuk merenung sebentar. Bapak Ibu resapi dulu apa yang baru saja kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sebab kami telah mendengar sabda firman-Mu dan kami telah mendengarkan pesan penjelasan dari sabda firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami mengucap syukur sebab Engkau telah memanggil setiap kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu untuk menjalankan bakti seumur hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kuatkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu, hibur kami, senantiasa ajar kami untuk membaktikan seluruh dunia ini kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau undang dan kami datang dengan layak ke hadirat-Mu. Sehingga Engkau bersukacita ketika memandang kami datang dalam pesta-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami anak-anak-Mu dengan segala kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Bantulah kami dalam pertobatan kami, bebaskanlah kami dari segala dosa ya Bapa, dan jauhkanlah kami dari segala gangguan, sehingga kami boleh dengan penuh sukacita menantikan kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Doa ini kami mohonkan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, bersama Dia dan di dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persatuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya kembalikan. Haleluya. Ayo dipilih ndak? Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.